Jangan kau lupakan, waktu terus berjalan tanpa henti. Hidup ini sementara, jangan sia-siakan. Berbuat baik sebelum akhirnya pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian sahabat CTB dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kemudahan atas segala apa yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Di video sebelumnya kita membahas seputar bencana Sumatera, dan kali ini tema kita adalah rasa syukur. Sebagaimana di video-video sebelumnya aku pernah membahas tentang apa itu rasa syukur. Kalian bisa cek di video-videoku. Seperti yang kita ketahui, orang yang mampu bersyukur itu pastilah nikmat dan rahmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Di sini saya ingin mengaitkan sedikit dengan masyarakat Sunda yang ada di Jawa Barat. Nah, karena banyak sekali problem yang aku lihat sebagai masyarakat awam, bahwa ada beberapa oknum di Jawa Barat yang memang ingin bahwa negara kita ini atau daerah kita ini tidak akan berkembang. Contohnya yang lagi viral saat-saat ini, adanya demo dari kalangan buruh yang menuntut tentang kenaikan upah dari pemerintahan Jawa Barat. Dan dengan demo itu seakan-akan ada kepentingan di dalamnya. Bukan saya mau membela atau saya sebagai buzzer Bapak Gubernur kalian, Kang Deddy Mulyadi, tapi saya ingin menyampaikan kepada kalian semua, masyarakat Sunda terutamanya, berbahagialah kalian dan jangan mengikuti oknum-oknum yang ada di luar sana yang hanya dengan modal nasi bungkus lantas kalian diprovokasi untuk mendemo gubernur kalian. Sesungguhnya kami ini cemburu dengan kalian masyarakat di Jawa Barat sana. Mengapa di saat semua gubernur di seluruh Indonesia lagi kebingungan untuk menata dan mengatur keuangan daerahnya masing-masing, Gubernur Jawa Barat, gubernur kalian, malah mengeluarkan anggaran besar untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera? Mengapa? Karena rasa solidaritas yang tinggi, sebagaimana beliau pernah menjabat sebagai ketua HMI yang berorganisasi. Beliau punya rasa itu, rasa empati, rasa persaudaraan antara suku Sunda dan suku Sumatera. Nah, di saat para gubernur lagi kebingungan, gak tahu mau melakukan hal apa untuk daerahnya masing-masing, Gubernur Jawa Barat tampil di depan sebagai pemimpin nomor 1, bahkan bisa mengalahkan Presiden RI saat-saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tapi yang unggulnya dari Bapak Prabowo Subianto yaitu gubernur yang sekarang lagi tren dan viral pada masa ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi ini adalah salah satu anggota daripada Partai Gerindra yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, jadi angin segar bagi Bapak Presiden kita, yang dimana bisa dikatakan bahwa beliau sukses dalam memilih kader beliau untuk duduk menjabat di Jawa Barat. Terlepas dari itu, banyak kontroversi yang terjadi di negara kita ini. Di saat Gubernur Jakarta dengan anggaran APBD yang begitu besar tak mampu berbuat apa-apa, di mana warganya mengeluh tentang banjir dan tanggul yang akan jebol, dia kebingungan. Malahan banyak sekali
yang beliau lakukan itu melenceng daripada apa yang sebagai target. Bahkan dari himbauan beliau hingga keputusan kebijakan beliau itu memiliki kontroversi dan efek samping yang luar biasa. Dan berbanding terbalik dengan kalian di Jawa Barat, di mana gubernur kalian yang memiliki kecerdasan ya bisa dikatakan di atas rata-rata untuk saat ini. Dan kita tidak bisa membohongi itu data publik, karena kecerdasan intelektual beliau serta memandang sosial media ini sebagai ranah dan prasarana untuk menyampaikan aspirasi dan segala pekerjaan beliau. Bisa dikatakan beliau bukan hanya gubernur konten, tapi beliau adalah salah satu gubernur yang menguasai sosial media untuk saat ini. Jadi kita harus akui itu. Banyak orang yang nyinyir di luar sana bahwa gubernur Jawa Barat adalah gubernur konten, gubernur lambe tura, gubernur pokoknya macam-macam yang disebutkan. Tapi kalian sebagai warga Jawa Barat dan suku Sunda harus bersyukur untuk itu. Mengapa saya harus mengatakan hal demikian? Ini adalah tamparan keras sebagaimana para kaum penyinyir di luar sana yang mengaku-ngaku orang Sunda yang berasal dari Jawa Barat, padahal mereka hanyalah segelintir orang yang haus akan kekuasaan dan gila akan harta. Saya harus ucapkan ini untuk kalian masyarakat Sunda, agar kalian jangan terprovokasi kepada oknum-oknum tersebut. Saya berbicara ini, saya tidak punya kaitan apa-apa dengan Bapak Gubernur kalian, Kang Deddy Mulyadi. Tapi apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau himbaukan itu menurut saya luar biasa. Karena dari apa yang beliau kerjakan dan apa yang beliau terapkan, semuanya luar biasa. Jadi ini pesan saya untuk kalian masyarakat Sunda. Nah, berhubungan dengan tema kita yaitu rasa syukur, ini aku ingin sampaikan kepada kalian, terkhususnya masyarakat Sunda. Bersyukurlah kalian sesungguhnya memiliki gubernur yang luar biasa, yang tidak banyak orang dapat melakukan hal seperti beliau. Ini bukan tentang beliau mengonten atau tentang beliau membagi uang rezeki kepada orang-orang, bukan. Tapi ini tentang jiwa yang memang benar-benar dekat dengan masyarakat, yang tahu permasalahan real, konkret, bukan secara retorika. Dari 1 sampai 10, 9,5 itulah prestasi beliau. Kalian harus bangga, bukannya mendemo, bukannya membuat kerusuhan di sana. Kalian pikir kita di timur ini baik-baik saja, kondisi kita terpuruk, mau mengeluh. Andaikan gubernur kita seperti kalian, kita tidak perlu bantuan dana anggaran ataupun uang dari beliau. Untuk memudahkan saja prosesnya, masalah uang kami bisa cari, itu saja. Dan kebijakan-kebijakan beliau yang pro kepada kita sebagai masyarakat, itu sudah cukup bagi kita. Kalau di timur kalian tidak bersyukur memiliki gubernur seluar biasa seperti Kang Deddy Mulyadi, tapi kalian masih mengeluh, masih mendemo, padahal setiap permasalahan yang ditangani oleh beliau maka semuanya selesai tanpa berpikir anggarannya entar nanti dari mana. Beliau tidak memikirkan itu. Udah, kerjakan, semuanya beres. Masukkan, semuanya beres. Itulah pemimpin kalian. Maka kalau ada yang menyatakan bahwa Deddy Mulyadi tidak memiliki prestasi apa-apa, wow, kayaknya orang itu tidurnya, bangunnya kesiangan, tidak dapat melihat prestasi. Dan herannya, pada zaman ini, kita sudah berada di tahun 2026 saat ini. Dan kemungkinan besar sosmed ini akan menjadi senjata pamungkas bagi para elit politik. Jadi segala sesuatu ini yang bersifat syukur itu, saudaraku, semuanya mudah kalau kita mampu untuk itu. Hari ini gaji kita sekian, ya bersyukur. Yang penting ada, kalian bisa makan, minum, dan segala. Dan masih terpenuhi.
Bayangkan banyak orang di luar sana, ya, banyak orang di luar sana yang masih terlantar, bahkan tidurnya di bawah kolong jembatan dan di depan kios-kios. Tapi mereka tidak pernah mengeluh itu. Bahkan untuk berteriak kepada gubernur mereka tidak mau. Bukan tidak mau, tapi malu gitu. Kalian ini ada gaji, digaji tuh. Hanya memang belum bisa dioptimalkan oleh gubernur kalian. Ya wajar, karena beliau memimpinnya belum juga 1 periode. Kalian sudah menuntut rupa-rupa dari beliau. Padahal yang beliau fokuskan saat ini, bagaimana jalan kalian itu bagus, ya, angka kemiskinan itu bisa turun. Itu dulu yang kita harus. Anak-anak harus bisa bersekolah, ruang-ruang kelas harus bagus, kesehatan itu harus digratiskan. Beliau memikirkan kalian, dan kalian tidak pernah memikirkan sedikit bagaimana dan dengan cara apa beliau dapat menghasilkan uang yang banyak itu untuk membantu dan melaksanakan apa yang menjadi gagasan beliau. Kalian tidak pernah berpikir itu. Yang kalian tahu harus kalian senang. Kita hanya memikirkan diri kita, tidak pernah mau memikirkan bagaimana pemimpin kita itu berbuat untuk kita, anggarannya dari mana, ataukah dengan cara apa. Mungkin dia menipu kepada para investor, atau dia habiskan semua tabungannya untuk diri kita. Kita tidak pernah memikirkan itu. Yang kita pikirkan, kita membayar pajak, dan dari membayar pajak itu maka wajiblah pemerintah melihat kita. Wah, kalau kita memakai mindset seperti itu, sesungguhnya negara ini tidak akan pernah maju, dan kita akan stuck di sini untuk berkembang. Jangankan untuk kita, untuk anak cucu kita, jangan kalian berharap bahwa negara kita ini akan bisa menjadi negara maju. Karena mindset di pikiran kita itu hanya bagaimana agar diri kita. Kita tidak memikirkan orang-orang di samping kita. Yang kita pikirkan bagaimana diri kita untuk menjadi sukses, senang. Wah, yang lain susah ya biarin. Yang penting kita senang, itu. Jadi mulai dari sekarang, saudaraku, dan yang aku paling tekankan untuk kalian masyarakat Jawa Barat, khususnya suku Sunda, jaga dan rawat gubernur kalian. 1000 tahun baru bisa muncul satu seperti beliau. Susah itu. Oknum-oknum seperti ini harus memang benar-benar harus dibersihkan dari bangsa kita. Mentalnya hanya cuma untuk menghasut, ya, memprovokasi, dan dia duduk nyantai di warung makan. Apakah itu yang kalian ikuti? Sedangkan yang membela kalian habis-habisan di saat adanya premanisme, di saat kalian kesulitan dalam kebanjiran, musibah, bencana, dan sebagainya, beliau turun bersama kalian. Bahkan tak segan-segan segala anggaran yang ada pada beliau fasilitaskan kepada kalian. Kurang apa lagi? Itu masalahnya. Kurang apa lagi yang beliau harus berikan kepada kalian agar kalian itu paham bahwa yang beliau inginkan satu, bagaimana Jabar itu bisa menjadi Jabar istimewa. Dengan masyarakatnya juga ikut istimewa. Bukan daerahnya saja yang istimewa, tapi masyarakatnya juga. Kami dari timur saja sangat bangga ketika melihat ada pemimpin seperti gubernur kalian. Loh, kalian sebagai masyarakat beliau tidak bangga pada beliau, itu kan lucu. Lebih banyak mendengar omongan orang yang nggak tahu asal usulnya gimana, yang nggak tahu apa prestasinya. Kalian nggak tahu. Yang kalian tahu ikut aja dia ngomong ini untuk kita buruh, padahal nggak tahu. Mungkin kalau upah kalian dinaikkan, mereka mendapat tambahan anggaran, kita kan nggak tahu. Jadi berbahagialah kalian masyarakat Jawa Barat, dan jangan sampai terprovokasi dan terpecah atas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan prestasi mereka pun kalian tidak tahu apa. Bersyukurlah ya atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kalian, yaitu pemimpin yang luar biasa, yang bahkan bukan hanya dikenal di Jawa Barat saja, tapi dikenal di seluruh Indonesia. Dan beliau satu-satunya gubernur yang
bisa dikatakan gubernur Indonesia. Oke, sahabat CTB sekalian, menurut kalian bagaimana tentang prestasi Bapak Gubernur Jawa Barat ini? Apakah memang seperti yang dikatakan oleh para penyinyir itu, ataukah beliau ini memang yang terbaik seperti apa yang aku pikirkan saat ini? Tolong ditulis di kolom komentar agar aku bisa tahu dari sekian banyak masyarakat Jawa Barat ini berapa sih pendapat kalian untuk gubernur kalian. Karena tidak sedikit juga yang masih terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tolong tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang gubernur kalian sendiri. Oke, itu sedikit sekedar pembuka video kita di awal tahun 2026 ini dengan catatan rekor Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang bukan hanya sekedar gubernur Jawa Barat tapi juga gubernur untuk seluruh Indonesia. Dan untuk masyarakat Jawa Barat, terbanyaklah bersyukur, bersabar, dan tunggu apa yang akan dikerjakan oleh gubernur kalian. Karena orang yang jujur itu banyak, tapi orang yang dapat dipercaya itu hanya segelintir orang. Saya H. Ibrahim, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam netizen Indonesia, bye bye.